Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Mustika Ratri dari kelas 1 PAIE dengan NIM 2141104021885. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan moderasi Islam sebagai salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah pendidikan moderasi Islam yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman, MSI. Mengapa perlu moderasi Islam? Konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi di masa lalu berasal dari kelompok ekstrem kiri yaitu komunisme dan ekstrem kanan yaitu Islamisme. Namun sekarang ini ancaman disharmoni dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme yang oleh Yudi disebutnya sebagai dua fundamentalisme yaitu pasar dan agama. Dalam konteks fundamentalis agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, yaitu cara berislam yang terbuka. Disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrim, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Pengertian pendidikan moderasi Islam. Moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yaitu kesedangan, artinya tidak lebih dan tidak kurang. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan moderation, yaitu sikap sederhana, sikap sedang. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasot atau wasotiyah, yang sepadan dengan kata tawasud, artinya tengah-tengah. I'tidal artinya adil, dan tawazun artinya seimbang. Sedangkan moderasi Islam sendiri adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat sesuai dengan inti ajaran Islam dan juga fitrah manusia. Karena itu umat Islam disebut dengan ummatun wasotan yang berarti umat pertengahan. Adapun makna wasotiyah secara istilah adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Sedangkan makna dari pendidikan moderasi Islam yaitu pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip moderasi Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana juga diyakini oleh NU sebagai salah satu pergerakan Islam moderat di Indonesia. Tujuan dan manfaat moderasi Islam. 1. Untuk menghindarkan terlibat dalam gerakan radikalisme agama. 2. Untuk mewujudkan masyarakat madani, yaitu masyarakat berperadaban maju yang berdiri di atas nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai moral kemanusiaan, seperti kebebasan, kesadaran, kesejajaran, dan solidaritas sosial. 3. Menghindari perpecahan atau disintegrasi. 4. Menghargai perbedaan di masyarakat. Landasan normatif dan historis moderasi Islam. Landasan normatif ialah landasan atau rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari landasan normatif pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam. Adapun beberapa landasan normatif yang sering digunakan dalam pendidikan moderasi Islam yaitu ayat Al-Quran, hadis dan sunnah Nabi SAW, serta pendapat para ulama yang menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Landasan normatif sangat penting dalam melakukan pendidikan moderasi Islam, karena gunanya landasan normatif dalam pendidikan moderasi Islam ialah supaya terdapat pendukung terjadinya pendidikan moderasi Islam. 1. Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelok. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berlaku adil
Maksud dari adil tersebut ialah bersikap sama rata atau tidak memihak kanan dan tidak memihak kiri. 2. Hadis dan sunnah Nabi SAW. Dari Abu Sanid berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya datang. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Nuh alaihissalam menjawab, sudah wahai Rabbku. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Lalu Allah berfirman kepada Nuh alaihissalam, siapa yang menjadi saksi atasmu? Nabi Nuh alaihissalam berkata, Muhammad SAW dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada umatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia. Al-Wasat artinya Al-Adil atau adil. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sesuai hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa umat muslim ialah umat yang menempatkan sesuai pada tempatnya. Maksudnya ialah dapat menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan yang sedang dihadapinya. 3. Pendapat para ulama. A. Imam Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari berpendapat bahwa wasatiyah adalah umat Islam, adalah umat moderat karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka bukanlah kelompok yang ekstrim dan berlebihan seperti sikap ekstrimnya Nasrani dengan ajaran kerohibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia, dan juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para nabi, mendustai Tuhan dan kafir padanya. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama. Maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat moderat. B. Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa umat Islam memiliki sikap moderasi yang tinggi. Hal ini dibuktikan karena umat Islam tidak berlebih-lebihan terhadap para nabi yang dapat menyebabkan menyamakan nabi sebagai Tuhan. Akan tetapi umat Islam bukan berarti tidak mempercayai nabi. Umat Islam tentunya mempercayai adanya nabi dan tentunya tetap menjalankan syariat yang telah diamanahkan oleh Allah kepada nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Imam Muhammad Abu Zahra. Abu Zahra berpendapat bahwa agama Islam adalah agama pertengahan atau moderat yang berada di posisi berlebihan atau ekstrim dan posisi mengurangi atau melalaikan. Islam adalah pertengahan antara sikap Yahudi dan Nasrani. Untuk mencegah terjadinya sikap umat Islam seperti sikap agama Yahudi dan Nasrani, dengan adanya pendidikan moderasi Islam yang dapat menjadikan umat Islam lebih sadar atas makna yang tersirat di dalam kata moderasi. Landasan historis pendidikan moderasi Islam ialah peristiwa yang dijadikan acuan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan moderasi Islam. Adapun peristiwa-peristiwa yang menjadi acuan pada pendidikan moderasi Islam ialah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, dan peristiwa yang terjadi pada masa para ulama. 1. Landasan historis pada masa Rasulullah SAW. Moderasi Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada masa itu tidak dikenal dengan sebutan moderasi, akan tetapi dikenal dengan tawasut atau wasatiyah. Peristiwa yang mendukung adanya moderasi pada masa Rasulullah SAW ialah saat Nabi Muhammad SAW mengajak kaum Yahudi dan Nasrani untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan untuk membubarkan agama yang mereka anut. Hal ini terjadi pada saat pertemuan tiga agama di Madinah, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Selain itu, penerapan moderasi Islam juga tertera pada Piagam Madinah. Piagam Madinah yang berlaku pada zaman Rasulullah memuat ketentuan-ketentuan moderasi beragama yang menjadi dasar kerukunan hidup beragama.
Mestinya, para pemeluk agama yang berbeda harus hidup berdampingan secara damai. Agama yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi kerukunan hidup di tengah masyarakat, baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat. Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat, karena Islam adalah negara yang memberi keselamatan. Islam tidak mau ada peperangan karena Islam cinta dengan damai. 2. Landasan historis pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan awal Khulafaur Rasyidin, banyak mengalami hambatan dan banyak yang menentang yang dimulai dengan munculnya nabi-nabi palsu. Banyak masyarakat muslim yang tidak mau membayar zakat dan timbulnya peperangan. Adanya moderasi Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, berkurangnya peperangan-peperangan yang ditetapkan oleh perbedaan keyakinan. Masyarakat Arab pada masa Khulafaur Rasyidin sudah semakin menerima keberadaan agama Islam. Hal itu ditandai dengan agama Islam yang pada saat itu sangat berkembang pesat, dimulai dari pemerintahannya hingga peradaban. Prinsip-prinsip moderasi Islam. 1. Tawasud. Tawasud adalah mengambil jalan tengah atau bersikap tengah-tengah, yaitu sikap tidak condong kepada ekstrem kanan, yaitu agama, maupun kelompok ekstrem kiri, yaitu komunis. 2. Tawazun atau keseimbangan. Tawazun yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani, akal, dan roh. Prinsip moderasi Islam diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktek, baik materi maupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. 3. Tasamuh, yaitu sikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan pandangan, baik terhadap persoalan keagamaan, terutama mengenai persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat cabang ataupun persoalan-persoalan yang bersifat diperselisihkan, maupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. 3. Iktidal adalah sikap tegak lurus dan adil, suatu tindakan yang dihasilkan dari suatu pertimbangan. Sikap tegak dalam arti tidak condong pada kepentingan di luar umat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan moderasi Islam adalah suatu pendidikan yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip moderasi Islam agar tidak terjadi konflik antar masyarakat disebabkan banyaknya perbedaan yang ada. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa tujuan dari moderasi Islam adalah 1. Untuk menghindarkan terlibat dalam gerakan radikalisme agama. 2. Untuk mewujudkan masyarakat madani, yaitu masyarakat berperadaban maju yang berdiri di atas nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai moral kemanusiaan seperti kebebasan, kesadaran, kesejajaran, dan solidaritas sosial. 3. Menghindari perpecahan atau disintegrasi. 4. Menghargai perbedaan di masyarakat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.